Oke. Oke, shalom semua. Ya, puji Tuhan, mari kita memulai pelajaran kita di siang hari yang penuh berkat ini. Mari kita berdoa. Pak Wisnu pimpin dalam doa. Mikrofonnya dulu, Pak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami masih ada pelajaran atau kuliah Tuhan untuk dosen kami Bapak Daiman yang memimpin kami Tuhan. Kiranya apa yang kami dapatkan siang hari ini boleh kami menjadi masukan buat kami untuk kami lakukan dalam persiapan di mana kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa Engkau pakai kami, Engkau sudah memilih kami, itu bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan sendiri yang persiapkan kami Bapa untuk penjangkauan jiwa, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan untuk siang hari ini Bapa. Kiranya dari awal sampai akhir kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, puji Tuhan, kita masuk dalam perkuliahan kita ya. Mungkin hordennya Pak Bangun di belakang itu boleh ditutup aja itu. Hordennya dirapatkan saja itu supaya dengan silau ya, atau ya itu horden kesayangan saya itu. Sudah lama tidak lihat itu. Oke, ya. Dipinjam dulu. Saya mengajak kita berpikir dulu ya. Jadi kenapa bikin anunya semua? Ya, minggu lalu kita belajar kenapa kok orang yang beragama, yang tujuannya sebenarnya adalah untuk kebaikan, tapi kenapa sering sekali agama itu justru menjadi senjata ya, menjadi senjata yang mematikan, ya, senjata yang mematikan ya, di mana justru banyak orang menggunakan senjata untuk menghakimi orang lain ya. Menggunakan agama menjadi pendorong untuk berbuat sesuatu yang sesuatu yang tadi istilah saya mematikan ya. Coba kita mari diskusi dulu ya, nanti kita masuk dalam pelajaran kita. Kenapa kira-kira ya? Kenapa kira-kira kok agama bisa menjadi senjata pembunuh atau minimal pendorong atau trigger ya, trigger untuk seseorang kemudian menjadi ganas begitu. Coba, menurut Urbanus kenapa? Ayo Urbanus ada reaksi respon gitu loh, tahu atau enggak gitu loh. Jangan hanya diam kayak patung begitu loh ya. Nah, jadi direspon lah ya gitu ya. Saya selalu katakan, selama di kelas ini tidak ada pendapat yang salah ya. Tidak ada pendapat yang salah ya. Nah, sebab kita bisa arahkan ke pendapat yang benar gitu loh ya. Nah, jadi apapun pendapat kita, monggo atau silakan ya, silakan diungkapkan dan kita akan belajar bersama. Ya, Urbanus dengar? Iya Pak. Oke, menurut kamu kenapa? Kenapa agama bisa menjadi pemicu, agama bisa menjadi senjata yang mematikan? Belum tahu Pak, masih bingung Pak.
Oh, masih bingung. Oke, Pak Wisnu, silakan Pak Wisnu. Kenapa kira-kira? Beberapa hari ini saya itu Pak merenungkan tentang hal ini. Jadi saya waktu merenungkan itu tentang ahli-ahli Taurat, di mana mereka adalah ahli-ahli tentang Alkitab, Taurat, firman Allah, tetapi kehidupan mereka itu saat kedatangan Tuhan Yesus sebagai manusia mereka sampai tidak tahu, Pak. Di mana akhirnya karena mereka merasa dirinya sudah benar, merasa sudah menguasai firman Tuhan, sudah merasa menguasai Taurat, yang timbul dalam diri mereka justru malah menghakimi Yesus yang sebagai manusia, yang akhirnya disalib ya di situ. Kemudian saya merenung dalam hati saya, wah ini mereka itu ahli-ahli Taurat. Mereka itu kan tahu ya dari Kejadian sampai di Perjanjian Lama itu bahwa kedatangan Mesias itu tandanya seperti ini. Tetapi mengapa mereka kecolongan? Nah, seperti itu. Kemudian saya dalam hati saya, lah ini saya yang saat ini sekolah sebagai pendengar di Salem, saya takut juga, Pak. Misalnya nanti kedatangan Tuhan yang kedua ini, apakah saya bisa benar-benar siap? Apakah saya saat ini seperti ahli-ahli Taurat? Takutnya saya perlu hati-hati juga. Jadi gini, supaya saya juga mulai bangun hubungan intim dengan Tuhan, supaya saat Tuhan datang itu, saya bisa mengambil sikap itu tidak seperti ahli-ahli Taurat, merasa tahu firman, merasa tahu kedatangan Tuhan Yesus ini, itu, dan sebagainya. Tetapi saat kedatangan Tuhan Yesus malah kecolongan seperti ahli-ahli Taurat tadi. Seperti itu. Seperti beberapa waktu yang lalu, saya kan status Pak Daiman, saya baca setiap ada status yang muncul, saya baca. Kemudian saya juga, saya izin Pak, saya jadikan status saya. Terus kemarin ada satu orang yang baca status saya, dan dipakai status untuk dia juga. Dia pakai status, kemudian saya WA dia, saya katakan amin. Itu status yang Pak Daiman pakai itu. Seperti itu, Pak. Jadi seperti yang Pak Daiman sampaikan tadi, bahwa agama seringkali menjadi suatu kesombongan dalam diri kita. Menjadi sesuatu yang merasa kita lebih daripada yang lain. Merasa bahwa kalau kita sudah menjadi hamba-hamba Tuhan, seringkali hal-hal yang muncul itu penghakiman. Apalagi kalau misalnya dalam perpolitikan seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu. Misalnya seperti ya Ahok itu ya, yang dengan menjadi korban dari semua itu ya, kita tidak menghakimi juga. Seringkali dengan kita tahu tentang hukum Taurat dan sebagainya, seringkali kita malah timbul hal yang menghakimi. Itu seringkali saya sadari juga, Pak, bahwa seringkali saya itu pasang status dan sebagainya, saya harus mengoreksi dulu ke saya, apakah status saya yang saya pasang ini apakah benar-benar murni untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi intinya ya karena beragama hanya kulitnya saja, kira-kira begitu ya dari Pak Wisnu ya. Iya, Pak. Beragama hanya kulitnya doang begitu. Oke, jadi itu. Nah, Gideon, apa pendapatmu? Kenapa agama sering sekali menjadi senjata yang mematikan? Mungkin karena adanya perbedaan, ya, seseorang, itu baik kelompok atau individu, itu menjadikan agama suatu landasan atau pemikiran, sehingga dengan agama itu menjadikan suatu senjata yang akan menjadi pemicu untuk terjadinya konflik agama di tengah-tengah masyarakat, karena pribadi atau kelompok itu menganggap bahwa agama yang dia pegang atau anut itu adalah yang benar bagi seseorang atau pribadi kelompok itu. Oke, ya. Ya, kita harus jujur mengakui seperti ahli Taurat ya, seperti ahli Taurat
Saya berikan contoh, ketika mereka membawa orang, ya seorang wanita yang tertangkap basah sedang berbuat zina, ya, dan mereka bawa kepada Tuhan Yesus, ya. Pertanyaannya untuk membuka cakrawala kita, salah enggak orang Farisi itu, ahli Taurat itu membawa orang yang berzina itu kepada Yesus untuk meminta pendapat Yesus tentang hukuman apa yang harus diberikan? Salah enggak kira-kira? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Tapi separoh. Kenapa? Karena yang dibawa cuma perempuannya, laki-lakinya kok dilepas gitu loh ya. Nah, padahal Alkitab mengatakan kedua-duanya harus dihukum mati. Nah, jadi pertama tadi Pak Wisnu mengatakan karena beragama hanya kulitnya, formalitas, ya. Nah, hanya formalitas. Saya mau katakan sebenarnya apapun agama itu selalu ingin membawa kebaikan, ya. Hati-hati menangkap kalimat saya supaya jangan salah loh ya. Apapun agama itu semuanya menginginkan kebaikan, ya. Tetapi ingat, yang bisa membawa ke surga hanya Yesus, ya. Itu harus diingat betul loh ya. Jadi semua agama itu sebenarnya apapun itu menginginkan kebaikan, ya. Tetapi kebaikan sendiri, ya, melakukan kebaikan tidak cukup untuk membawa kita ke surga. Hanya Yesus yang membawa kita ke surga, ya. Nah, maka dari sisi kekristenan seharusnya orang yang sudah memiliki jaminan masuk ke surga, ya, melalui Yesus, maka dia pun harus membawa surga ke dunia ini. Maksudnya apa? Ya jangan justru menjadi sumber masalah, kan begitu. Jangan justru menjadi troublemaker, tidak. Tetapi kita menjadi pembawa berkat. Nah, itu. Yang kedua, memang ada ajaran-ajaran agama yang bisa menakutkan orang lain, ya. Saya katakan istilah menakutkan orang lain saja, ya. Seperti rajam di dalam kitab Taurat itu kan jelas hukumannya, ya. Demikian juga di kitab-kitab suci agama lain. Hal-hal seperti itu ada, ya. Jadi kenapa agama bisa menjadi sesuatu yang menakutkan? Ya karena memang ada ajaran yang seperti itu. Ada ajaran di dalam agama itu seperti itu, ya. Kita tidak bisa menafikan itu, tidak, ya. Ada ajaran seperti itu. Nah, yang ketiga tentunya adalah kesalahpahaman dalam menafsirkan ajaran agamanya. Ya, ini kesalahpahaman dalam menafsirkan ajaran agamanya. Tentu banyak faktornya, ya. Faktor pertama tadi, agama hanya menjadi kulit, dalam arti hanya digunakan seperti komoditas, ya. Tadi Pak Wisnu mengatakan seperti kasus di DKI Jakarta, ya. Itu hanya senjata untuk menjatuhkan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Yang kedua, ada ajaran di agama itu sendiri memang seperti itu, ya. Yang ketiga, kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat, ya. Kesalahpahaman dalam menafsirkan kitab suci, ya. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, ya. Yang kedua, ya, ini perlu karena kita belajar ini untuk membangun jembatan, ya. Membangun jembatan menyampaikan kabar baik kepada orang lain, orang yang belum menerima Yesus, ya. Jadi ingat, poin kita di sini adalah kita belajar perbandingan agama untuk kita bisa menemukan jembatan, ya. Untuk kita bisa menemukan jembatan menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Nah, ini. Nah, untuk itu mari kita belajar, ya. Mari kita sering sekali ada orang menilai, katakanlah kita orang Kristen menilai agama lain di luar Kristen dengan kacamata Kristen. Itu salah. Itu tidak akan terjadi satu pertemuan, ya, yang ada justru penolakan. Yang kedua, ya, untuk menyapa orang lain kita tidak perlu menggunakan istilah-istilah yang ada di agama mereka, tidak perlu, ya.
seolah-olah kita berkamuflase begitu ya. Tidak, ya. Tetapi kita bisa menemukan cara-cara ya yang lebih baik. Kita memahami untuk kita bisa melihat, menemukan cara ya. Jadi jangan menilai agama lain dari Alkitab ya. Jangan juga menggunakan kitab mereka untuk menilai mereka, jangan, karena itu bukan bagian kita ya. Paham maksud saya ya? Jadi kita tidak mempunyai, ya jujur kita katakan, kita tidak percaya kepada kitab mereka kan. Kita tidak percaya kepada kitab orang lain. Maka agak aneh kalau kita menggunakan kitab mereka untuk ya menolong mereka dalam tanda petik ya. Mereka tidak percaya dengan kitab kita. Agak aneh juga kalau kita menggunakan kitab kita. Yang kita temukan adalah cara-cara bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa memahami mereka ya. Memahami mereka ya. Jadi tidak perlu mengutip ayat-ayat suci agama lain ya. Dalam kita berinteraksi ya. Tidak perlu juga kita menyampaikan ayat-ayat kita dulu, jangan ya. Sebab kalau kita menyampaikan ayat-ayat Alkitab itu yang ada adalah penolakan. Mereka bisa mengatakan itu kan Alkitabmu, ya. Tetapi, kalau kita sudah bisa berkomunikasi, kemudian ada tanya jawab, kita bisa menyampaikan keyakinan kita, ya. Itu yang perlu saya sampaikan di siang menjelang sore hari ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Minggu lalu saya berjanji tentang agama Yahudi ya, agama Yahudi. Tetapi saya ingin mengawali dari agama yang tertua di negeri kita saja ya. Agama tertua yang ada di negeri kita, bahkan agama modern dalam tanda petik yang masih eksis. Agama tertua yang masih eksis ya. Oke. Menurut Anda agama apa yang paling tua di negeri di Indonesia bahkan di dunia? Ayo. Yang ada sampai sekarang loh ya, yang secara organisasi Islam. Ada sampai sekarang. Islam. Agama Islam, Pak. Kalau saya. Oke, Pak Bangun mengatakan agama Islam. Ini semua saya tanya satu-satu. Gideon. Ayo mikrofonnya. Agama Hindu. Agama Hindu. Fiskar. Buddha, Pak. Buddha. Kamu bertanya atau menjawab itu? Urbanus. Agama Katolik, Pak. Ya, Wisnu, Pak Wisnu. Katolik, Pak. Oke. Ya, yang enggak hidup videonya enggak saya tanya. Yeti, Pak Stefanus ya. Oke. Nah, apa sih Kediri kemana ya? Berangkat, Pak. Oh, lagi OTW? Iya, Pak. Di Surabaya. Oh, dia berangkat jam berapa? Kediri Surabaya kan dekat aja itu. Oke. Yang pakai nama Ara ini siapa? Si Ara, Pak. Ara. Siapa itu? Orang baru, Pak. Oh, ada orang baru lagi. Wah. Orang baru, Pak, baru mengenal Tuhan Yesus ini, Pak. Iya, Pak. Oh, haleluya. Iya. Ya, pohon ara ini ya. Bukan pohon zaitun ini. Oke, dari jawaban tadi ada satu yang benar ya. Jadi agama tertua yang masih eksis sampai sekarang itu adalah agama Hindu ya. Agama Hindu. Tadi kalau ada yang mengatakan Islam, ya Islam itu hampir 700 tahun setelah Kristen baru ada ya. Jadi hampir 700 tahun setelah Kristen baru ada ya. Di dalam
buku apa ini ya, Michael Keane, agama-agama dunia itu Hindu yang paling tua, setelah itu Yudaisme, setelah itu Buddha, baru Kristiani, baru Islam, baru Sikhs, dan ya itu secara sekilas dulu. Nah, maka hari ini mari kita belajar dari tentang agama Hindu ya. Hari ini kita belajar tentang agama Hindu. Ya. Pak Wisnu di Bali toh? Tidak, Pak. Saya di Salatiga, Pak. Oh, Ya. tonggo deh. Tapi orang mana aslinya? Saya Jawa, Pak. Oh, saya ya Jogja dulu. oh iya. Nah, Iya. ini nama ini kan nama-nama Hindu banget, dalam arti juga ini Sanskerta ya. Ya, jadi bahasa Jawa kuno namanya itu. Ya, bahasa yang dipakai di kitab agama Hindu tentunya ya. Oke, mari kita mulai pelajaran tentang agama Hindu ya. Ya, kita belajar tidak terlalu dalam ya, tetapi untuk memahami sehingga kita juga bisa menyapa mereka ya, bisa mengerti pola pikir mereka. Nah, ini yang perlu ya. Kita bisa memahami pola pikir mereka ya, sehingga kita bisa mendaratkan Injil ya, mendaratkan kabar baik ya. Oke. Agama Hindu ya. Kita akan pelajari ya sedikit demi sedikit ya. Ya, kalau salamnya agama Hindu apa? Ada yang tahu? Ini ya. Om Swastiastu ya. Ini salam kalau di Indonesia ini dalam acara resmi ada beberapa salam dari seluruh agama yang ada di Indonesia yang dirangkaikan. Jadi saudara kalau dalam acara-acara kebersamaan ya selalu diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Shalom ya, kemudian Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, kemudian Rahayu, Rahayu, Rahayu katanya ya. Itu bukan manggil cewek, itu bukan manggil Rahayu itu ya, tetapi itu bagian dari penganut kepercayaan. Nah, jadi kalau saudara di acara-acara kebersamaan ya, nah sebagai hamba Tuhan saudara nanti di satu daerah pasti akan sering menemukan hal ini ya. Saya baru pulang dari acara dai dan pendeta Kamtipmas ya. Nah, dai dan pendeta Kamtipmas, dai itu ya teman-teman dari Muslim ya. Tadi nah selalu tapi perhatikan ya, nanti kalau saudara ini agak melenceng dulu, tapi ini untuk membuat kita luas ya, membuat kita bisa memahaminya dan juga bisa dipahami oleh orang lain ya. Tidak semua orang Islam mau menerima salam dari orang non-Muslim. Ya, jadi kalau katakanlah ada sekelompok orang yang tidak mau menjawab salam, padahal menjawab salam itu wajib hukumnya. Ya, menjawab salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu jawabannya Waalaikumsalam kan begitu. Itu wajib sebenarnya. Tetapi kalau mereka tahu yang menyampaikan itu bukan orang Muslim, sering sekali mereka tidak mau jawab. Ya. Nah itu jadi jangan sakit hati kalau tidak dijawab. Ya. Oke, jadi ini salamnya orang Hindu ya. Om Swastiastu ya. Artinya apa sih? Ada yang tahu kira-kira apa artinya Om Swastiastu? Om ini bukan nama orang, bukan julukan untuk orang loh ya. Ya, silakan Pak Bangun. Salam kebajikan, Pak. Salam kebajikan. Iya. Salam kebajikan itu biasanya itu salamnya Konghucu.
Ya, ini kira-kira artinya, semoga selamat atas rahmat Tuhan yang Maha Esa atau Sang Hyang Widi, ya. Jadi ini artinya Om, ya. Om Swastiastu itu semoga selamat atas rahmat Tuhan yang Maha Esa atau Sang Hyang Widi, ya. Jadi ini pengertiannya, ya. Jadi hampir sama sebenarnya dengan kita, ya. Salam, yaitu kan salam sejahtera, ya. Demikian juga Assalamualaikum, ya, itu juga sama seperti itu, dan seterusnya itu, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu agama Hindu itu apa sih? Bagaimana sih kita mulai dari pengenalan secara sederhana dulu, ya. Menurut para ahli, ya, Hinduisme itu bukanlah satu agama dengan syahadat tunggal yang harus dipatuhi oleh semua orang, ya. Syahadat itu apa sih? Syahadat? Ayo. Ayo, siapa tahu artinya? Syahadat itu apa? Pengakuan. Pengakuan itu baru separoh. Kepercayaan, Pak. Kepercayaan. Nah, itu separoh. Nah, Pak Bangun separoh, Fiskar separoh, sekarang Pak Wisnu harus utuh. Sumpah, Pak, ya? Hah? Janji apa sumpah, ya, Pak? Oke. Jadi ini pengakuan iman, ya. Syahadat itu adalah pengakuan iman. Ya, itu kan kalau teman kita Muslim kan ada 2 kalimat syahadat, ya. Nah, begitu diucapkan itu sah menjadi seorang Muslim. Ya. Nah, jadi Hinduisme bukan satu agama dengan syahadat tunggal. Artinya mereka memiliki banyak pengertian tentang Tuhan. Mereka memiliki banyak definisi tentang Tuhan, ya. Nah, mereka memiliki banyak definisi tentang Tuhan, ya. Jadi ini Hinduisme itu bukan satu agama dengan pengakuan iman yang tunggal yang harus dipatuhi oleh semua orang, bukan. Tetapi mereka memiliki ya, kalimat syahadat, ya, yang bermacam-macam. Maka dikatakan di sini ada pluralitas doktrin, ya. Ada keberbagaian doktrin, ada keberbagaian pengajaran, ada bahkan mungkin saya katakan perbedaan-perbedaan pengajaran di dalam agama Hindu sendiri, ya. Jadi tidak, kalau kita seperti orang Kristen kan pengakuan imannya kan, ya, Yesus itu adalah Tuhan, ya. Yesus adalah Tuhan, ya. Nah, nanti kita lihat Tuhan mereka sendiri ada berbagai macam nama sebenarnya, ya. Nah, kemudian Hinduisme, nah, lebih merupakan sebuah federasi berbagai pendekatan terhadap realitas yang berada di balik kehidupan. Nah, federasi berbagai pendekatan artinya, ya, ini sekelompok, ya, sekelompok pengakuan-pengakuan terhadap, kalau dikatakan realitas yang berada di balik kehidupan, boleh kita singkatkan tentang Sang Hyang Widi, ya, tentang Tuhan itu sendiri, ya. Jadi pengakuan ini bukan hanya satu pengakuan tunggal, tetapi federasi itu adalah kumpulan dari beberapa, kalau negara federasi kan terdiri dari beberapa negara bagian, kan begitu. Federasi, kalau negara federasi. Kalau dikatakan federasi berbagai pendekatan atau federasi berbagai syahadat iman, itu bisa dilekatkan dalam pengertian Hindu, ya. Berikutnya adalah Hinduisme tidak memiliki pendiri seperti dalam agama lain, ya. Tidak ada tokoh yang bisa dijadikan sebagai pendiri utama atau tokoh utama. Walaupun tentunya ada yang ditokohkan, ya, ada yang ditokohkan, ya. Nah, kita belum sampai ke sana, tapi untuk membuka wawasan kita, saya ingin tanya dulu, ya.
Kalau tokohnya Kristen, siapa Urbanus? Katakanlah tokoh atau pendiri, bolehlah begitu. Siapa itu? Hah? Yang orang Protestan. Siapa lagi yang Protestan? Karena kalian berada di satu ruangan, mikrofonnya satu-satu ya, supaya jangan touring. Siapa Urbanus? Pendiri mula-mula, Pak. Iya, maaf. Coba. Yang saya tahu, Pak, di tempat saya, no mention. Oke. Kamu konsentrasi lah ya. Konsentrasi ya. Belajar yang sungguh lah ya. Oke, Fiskar. Jangan cuma ketawa kau. Tuhan Yesus, Pak. Nah, itu dia ya. Jangan ada yang lain, Yesus ya. Oke. Nah, jangan kasih mati dulu mikrofonmu. Kalau Islam? Islam Muhammad, Pak. Iya. Kalau Buddha? Udah ini, Pak, patung Buddha itu, Pak. Bukan. Oke. Gideon, kalau Buddha siapa tokohnya atau pendirinya dikatakan begitu? Pak Wisnu. Bukannya Buddha Gautama, Pak? Buddha sendiri. Oke. Buddha, namanya ya Buddha, tetapi nama sebelumnya adalah Siddhartha Gautama ya. Nama sebelumnya adalah Siddhartha Gautama, kemudian dia menjadi Buddha, begitu ya. Nah, itu contoh. Hindu tidak punya itu ya. Hindu tidak mempunyai itu ya. Nah, kita lanjutkan. Hinduisme tidak memiliki tubuh otoritas yang merumuskan batas-batas dogma ya, maka ini bisa dipahami karena poin pertama tadi tidak ada syahadat tunggal yang harus dipatuhi bersama ya. Oke, itu jadi ini menjadi katakanlah pemahaman kita yang pertama tentang Hindu ya. Pemahaman kita tentang Hindu ya. Jadi Hindu itu tidak ada pendirinya seperti dalam agama lain. Kalau Kristen dan Katolik ya itu tidak bisa tidak, itu adalah Yesus ya. Kemudian Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau orang Islam tidak pernah menyebut Muhammad dengan kata begitu saja, tidak. Selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tadi di pertemuan dai dan pendeta Kamtipmas kebetulan Kapolresnya baru. Namanya Muhammad. Toh, enggak ada yang cuman itu ya, tapi orang Padang. Nah, ketika dia cerita begini. Ketika di Akpol, para senior itu sungkan dengan namanya ya. Ya bagi orang Islam kan nama Muhammad itu sangat dihargai ya, sangat dihargai. Jadi jarang orang yang namanya Muhammad tok, pasti ada Muhammad ini ya. Dan panggilannya biasanya bukan Muhammadnya ya. Jadi panggilannya. Jadi dia dipaksa oleh seniornya untuk memakai nama keluarga ya. Nah, setelah pakai nama keluarga baru seniornya berani mendidik dia. Nah, kalau dididik di Akpol itu kan keras ya, bisa digampar, bisa ditendang, bisa diapa. Ketika dia pakai nama Muhammad toh, seniornya agak sungkan gitu loh ya. Nah, itulah jadi saudara ketika berinteraksi dengan teman-teman kita Muslim, jangan sampai menyebut hanya Muhammad. Paling tidak disebut Nabi Muhammad ya. Nah, Nabi Muhammad itu
kita menghargai kepercayaan mereka ya. Itu membuat kita juga dihargai ya. Membuat kita bisa membuka omongan, membuka apa namanya? Membuka komunikasi ya, membuka komunikasi ya. Jadi itu. Jadi Hindu tidak punya tokoh seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan asal usul ya. Asal usul. Ya, dari lembah sungai Indus ya, atau Indus ya, dari lembah sungai Indus. Tepatnya berada di, kalau sekarang di negara Pakistan sekarang ya, berada ya, bukan di India lagi, tetapi sudah masuk teritori Pakistan ya. Asal mulanya dari lembah sungai Indus ya. Dulu memang masih India ya, tetapi sekarang sudah berada pada teritorial, bukan otoritas, teritorial orang atau bangsa Pakistan ya, dari lembah sungai Indus ya. Oke. Ya. Hindu berasal dari kata Sindhu atau Sidhu yang dalam pengucapannya oleh bangsa Persia disebut Hindu. Kenapa bangsa Persia? Karena waktu itu ya orang Persia atau bangsa Arya ya mempunyai, katakanlah kalau tidak dijajah atau katakanlah itu berinteraksi dengan orang Hindu ya. Jadi Sidhu, kemudian pengucapannya oleh bangsa Persia menjadi Hindu ya. Nah, ini sudah ada ya tahun 3100 sebelum Masehi atau 1800 sebelum Masehi ya. 3100 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi ya. Jadi sangat duluan dibanding dengan Yudaisme ya, sebab Yudaisme itu ya muncul katakanlah tahun 1500 sebelum Masehi ya, tahun 1500 sebelum Masehi ya. Sebab Yudaisme sendiri diambil dari nama anaknya Israel, anaknya Yakub, Yehuda ya. Nah, jadi tadi saya katakan inilah agama tertua ya. Agama tertua yang masih eksis sampai sekarang ya. Ada pendapat mengatakan agama Hindu adalah kelanjutan dari agama Brahman ya. Ya, agama Brahman. Jadi tapi ada orang mengatakan yaitu sama saja, agama Brahma dengan agama Hindu itu sama saja begitu ya. Nah, tapi kita tidak terlalu apa di sana, kita hanya sekilas-sekilas saja ya. Kita sekilas saja untuk kita mengenali mereka ya. Dengan kita mengenali mereka kita bisa menemukan jembatan, menemukan pintu untuk menyapa mereka ya. Nah, di awal saya sudah sampaikan agama itu mempunyai simbol-simbol ya. Ada simbol-simbol yang walaupun tidak secara resmi atau juga ada yang secara resmi, tetapi biasanya ada simbol-simbol ya, ada simbol-simbol ya. Nah, simbol-simbol agama. Kalau simbol agama Kristen yang paling sering kita ketahui apa? Gideon, supaya kamu jangan ngantuk. Ya, Salib. Nah, salib. Nah, kalau agama Islam, Pak Bangun. Tasbih. Oke, tasbih. Tasbih juga boleh, tapi ingat itu tidak hanya kepunyaan Islam loh ya. Ada agama Hindu juga punya tasbih sebenarnya ya. Bahkan Katolik ya. Katolik itu juga ada tasbihnya ya. Nah, Fiskar. Islam apa? Simbolnya apa? Bulan sabit, Pak. Ya, bulan sabit. Ya, Urbanus.
Kalau Yudaisme apa simbolnya? Kurang tahu saya, Pak. Oh, kurang tahu ya. Iya, Pak. Pak Wisnu. Yudaisme, Pak ya. Belum pernah Pak. Belum tahu, Pak. Oke. Ya, Yudaisme sering sekali dengan simbol bintang Daud ya. Bintang yang 6 sudut itu ya. Itu bintang Daud. Juga menorah. Menorah itu apa? Pelita emas, Pak ya. Iya. Menorah itu pelita emas. Jadi itu simbol Salem, simbol GPT ya. Jadi di sejarahnya itu simbol GPT ini lama baru diakui karena apa? Dianggap simbol Yahudi ya. Padahal itu juga di Alkitab adalah simbol dari gereja kan, di Wahyu kan begitu ya. 7 pelita emas ya, 7 gereja ya kan itu. Nah, oke, simbol dari Hindu ini. Angka 3, ya angka 30 atau apa begitu ya. Ada yang tahu namanya ini apa? Swastika, Pak. Hah? Bukan swastika, Pak. Oke, swastika juga adalah simbolnya ya. Betul, itu swastika juga adalah simbolnya, tetapi ini simbol yang lebih apa lagi ya? Ini yang disebut dengan Om atau Aum ya. Nah, Om atau Aum. Ini Om atau Aum ya. Nah, Om Swastiastu tadi ini sambungannya ini ya. Om. Nah, ini adalah kata yang apa namanya? Mengawali doa-doa atau mantra-mantra Hindu ya. Ini sering sekali kata ini menjadi Om Santi Santi Om begitu ya. Nah, jadi itu mengawali kata ada artinya ya. Ini adalah suatu simbol ya. Simbol tentang apa ini? Nah, 3 dewa atau Trimurti ya. Ini ada artinya, jadi simbol Aum ini menunjukkan simbol 3 dewa atau Trimurti ya. Nah, yaitu Dewa Brahma, Wisnu Bakti, dan Siwa ya. Nah, jadi ini, maka saya tanya tadi Pak Wisnu ini orang Bali atau mana ya, karena nama ini Sanskrit ya, bahasa Sanskrit ya. Nah, jadi simbol Om atau Aum ini adalah merupakan dianggap sebagai satu kesatuan, 3 dewa yang satu kesatuan yang disebut dengan Trimurti. Ya. Nah, Trimurti selalu, kalau ada patung Trimurti, selalu 3 wajahnya kan. Ada yang ke depan, ke kiri, ke kanan. Itu patung Trimurti. Itu merupakan perwujudan dari Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, simbol Om atau Aum juga itu menunjukkan 3 jenjang kehidupan ya. 3 jenjang kehidupan, yaitu kelahiran, kehidupan, dan kematian. Ya, jadi ini dari simbol ini sudah menunjukkan tentang 3 Allah, 3 dewa, kemudian 3 jenjang kehidupan. Kelahiran, kehidupan, dan kematian. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya.
Kalau pakaiannya apa khusus, Pak? Misalnya selain di Bali kita bisa tahu, oh itu orang Hindu. Nah, itu lagi ya, menarik. Pakaian itu sebenarnya produk budaya ya, produk budaya yang sebenarnya bagaimana ya? Dalam acara-acara khusus pada akhirnya itu menjadi membedakan ya, bisa membedakan menjadi suatu identitas ya. Nah, kalau pakai sarung yang kotak-kotak kayak catur itu kita mengatakan oh ini pasti Hindu kan begitu ya. Padahal sebenarnya itu awalnya tadi bukan seperti itu sebenarnya. Tapi bolehlah kita katakan ya walaupun saya tidak suka ya, tetapi ya mau tidak mau bahwa agama itu juga ditandai dengan pakaian-pakaian khusus ya. Pakaian-pakaian khusus ya. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi ada pakaian khusus enggak? Jawabannya ya dan tidak ya. Ya dan tidak ya. Sebab tidak disebutkan ya di kitab suci itu pakaiannya harus apa. Yang mungkin pakaian yang paling detail yang disebutkan dalam kitab suci adalah pakaian imam besar ya dan imam-imam. Satu-satunya mungkin pakaian di kitab suci manapun yang sangat detail sekali ya. Oke. Berikutnya, nah ini yang dikatakan oleh Urbanus tadi, swastika ya. Ini swastika, lambang swastika ya. Yang sebenarnya ini lambang yang sudah sangat kuno ya. Lambang yang sudah sangat kuno, bahkan dari agama-agama Babel pun lambang ini sudah ada ya. Lambang ini sudah ada ya, tetapi kemudian melekat hanya kepada agama Hindu ya. Melekat hanya pada agama Hindu. Itulah lambang swastika yang artinya adalah keberuntungan atau kesejahteraan ya. Keberuntungan atau kesejahteraan. Nah, kemudian dalam penerapannya menjadi swastiastu ya. Masih ingat tadi arti Om Swastiastu? Semoga selamat atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Iya. Semoga keselamatan, keberuntungan, kesejahteraan ya atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu Swastiastu. Nah, jadi Om, maka kalau digabungkan kedua tanda ini bisa dibaca sebagai Om Swastiastu ya. Lambang Om tadi ya, ini kan lambang Om. Nah, ini bukan Om listrik ya, satuan tahanan di listrik bukan ya. Tetapi ini Om, Aum ya. Dan swastika atau keberuntungan, kesejahteraan, kebaikan ya dalam kata swastiastu ya. Nah, ini berbeda dengan lambang Nazi ya. Nah, ini lambang Nazi. Nah, kalau lambang Nazi ini berputar ke kiri sedikit ya, berputar ke arah kiri sedikit ya, melawan arah jarum jam ya. Ini. Jadi itu arti lambang Nazi dan agama Hindu itu berbeda ya. Kalau Nazi itu berputar sedikit melawan arah jarum jam ya. Nah, sekarang kita melihat tentang keyakinan tentang Tuhan ya. Tuhannya orang Hindu apa sih? Dewa. Dewa kan gelar. Namanya, nama organiknya apa?
Ya, tadi kita di awal kan sudah ngomong Sang Hyang Widi kan. Bisa itu Sang Hyang Widi, tetapi juga bahkan nama itu pun memiliki apa namanya ya, perbedaan-perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain ya. Maka tadi di awal saya katakan bahwa agama Hindu itu tidak memiliki apa namanya, tidak memiliki satu pengertian ya yang solid tentang Tuhan ya. Nah, kita lihat. Nah, saya mau tanya, agama Hindu itu termasuk monoteis atau politeis? Monoteis memiliki percayakan satu Tuhan, politeis memiliki percayakan banyak Tuhan. Coba. Banyak Tuhan. Berarti politeis. Yang lain? Coba. Monoteis. Monoteis. Kenapa? Tadi kan kita sudah bicara ada Trimurti. Apakah itu sama dengan konsep Trinitas? Nah, menarik ya. Apakah Trimurti dengan Trinitas itu konsepnya sama? Nah, oke lah. Tidak berlama-lama saya jawab. Sebenarnya orang Hindu sendiri menganggap bahwa mereka adalah monoteis, percaya kepada satu Allah. Ya. Percaya kepada satu Allah, ya. Jadi mereka tidak mengatakan bahwa kami politeisme, percaya kepada banyak Allah, ya. Tidak. Mereka mengatakan kami hanya percaya akan satu Allah, walaupun istilahnya ataupun namanya bukan Allah atau Tuhan atau apapun itu. Nah, tapi nanti kita lihat, ya. Nah, jadi mereka menyebut Brahman atau roh yang mutlak itu adalah Sang Hyang Widi. Jadi kalau ditanya nama Allah orang Hindu itu apa sih? Ya jawabannya Brahman atau Sang Hyang Widi, ya. Sang Hyang Widi, ya. Nama Allahnya adalah Brahman, bukan Brahma, ya. Bedakan Brahma dengan Brahman. Ya. Bedakan Brahma dengan Brahman. Ya, yang memiliki pengertian Brahman itu adalah satu-satunya, ya, satu-satunya kekuatan, ya, ini satu-satunya kekuatan, ini satu-satunya kekuatan, satu-satunya sumber segala yang ada. Satu-satunya sumber segala yang ada. Kemudian sesuatu yang tidak dapat dijangkau manusia, ya. Satu-satunya kekuatan, satu-satunya sumber segala yang ada, sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, ya. Brahman memanifestasikan dirinya kepada manusia dengan berbagai bentuk. Ya, ini perhatikan. Brahman memanifestasikan dirinya kepada manusia dengan berbagai bentuk. Nah, dengan kalimat ini kita bisa mengatakan mereka politeisme. Ya. Karena Allah memanifestasikan diri dalam berbagai bentuk, ya. Tetapi di dalam pemahaman mereka satu-satunya kekuatan, satu-satunya sumber segala yang ada. Nah, itu sebabnya kita sulit membedakan apakah mereka monoteisme atau politeisme. Karena di dalam kitab suci mereka sendiri, nanti apa kitab sucinya nanti kita lihat, juga terjadi pertentangan-pertentangan, ya. Terjadi pertentangan-pertentangan, ya.
Oke. Nah, kita belajar Brahman itu apa sih ya? Brahman itu mempunyai sifat ya. Tadi Brahman itu adalah roh yang mutlak, Sang Hyang Widi ya. Boleh kita katakan ya inilah Tuhan itu kan begitu ya. Jadi oke. Karena ini ada yang izin sekalian saja istirahat 5 menit ya. Sekalian istirahat 5 menit ya. Nanti ya jam 2 kembali ya. Karena ada yang izin sekalian. Oke. Ada Brahma, Shiva, dan Wisnu itu ya? Ya. Ya, Pak. Ya. Jadi, nah ini, mari kita lihat. Kenapa kalau Allahnya satu, kenapa banyak patungnya, kan begitu? Nah, salah satu tadi Trimurti itu. Nah, ya ini Pak Wisnu tanya. Mungkin dia tertarik karena namanya adalah salah satu dari nama dewa itu ya. Salah satu dari nama dewa itu ya. Oke. Nah, jadi kenapa kok kalau mereka monoteisme, kenapa kok banyak patung? Yang semuanya itu disebut dewa juga ya. Padahal dalam pengertian kita dewa itu sama dengan Allah. Setuju? Bagaimana? Dewa apakah itu sama dengan Allah? Seharusnya sama. Tapi dalam Hindu, nah, jadi ada dewanya dewa begitu ya, namanya Brahman ya. Tetapi Brahman itu sendiri tidak pernah dibuat dalam bentuk patung. Hanya manifestasinya dalam dewa-dewa yang lain yang dibuat jadi patung ya. Paham ya? Jadi dewa bagi kita sebenarnya pemikiran pada umumnya dewa itu sesuatu yang disembah itu juga adalah Allah, ya kan? Itu juga adalah Tuhan ya. Nah, kemudian dalam konteks Hindu ya, Brahman itu, Sang Hyang Widi itu dimanifestasikan dalam banyak bentuk dewa ya, dalam banyak dewa. Nah, ini maka kita lihat ini sifat yang menggambarkan Brahman digambarkan atau diwujudkan dalam bentuk patung. Ya, ingat selalu Brahman itu adalah Allah mereka ya, Allah Tuhan ya. Jadi sifat yang menggambarkan Brahman ya. Ini sifat yang menggambarkan Brahman itu adalah digambarkan ya. Ini tadi sifat iya, Brahman yang adalah Tuhan, kita sepakat tadi itulah nama Tuhan mereka, kemudian digambarkan dalam bentuk patung ya. Patung yang kemudian bisa disebut sebagai dewa-dewa juga ya. Nah, kemudian yang kedua, patung tersebut ya memudahkan pemujanya untuk mengenal apa yang tidak diketahui ya. Sama seperti mirip ya dengan Rasul Paulus ketika dia berjalan di kota Efesus itu ya. Ada dewa yang tidak dikenal katanya ya. Nah, dewa yang tidak dikenal, yang tidak diketahui ya. Dan Rasul Paulus mengatakan, ya itulah yang aku beritakan ya. Nah, jadi patung itu memudahkan pemujanya untuk mengenal apa yang tidak diketahui. Jadi jangan pernah mengatakan orang Hindu memuja patung. Paham maksud saya ya? Walaupun mereka memiliki patung-patung, tapi mereka tidak mengatakan kami menyembah patung. Ya, itu hanya satu cara untuk mereka bisa memudahkan mereka untuk memuja ilah mereka, Allah mereka.
ya. Jadi jangan pernah katakan orang Hindu memuja patung, ya. Saya percaya di sini kita sudah mulai lebih terbuka, ya. Sebab seperti saya dulu, saya berpikir ya mereka itu menyembah patung, ya. Mereka itu menyembah patung, ya. Tetapi itu hanya sekedar sarana untuk memudahkan, ya. Nah, ini patung apa kira-kira ini? Dewa Siwa. Nah, nanti kita lihat patung apa itu. Dewa Krishna. Kalau ini apa? Ya. Yang pasti Trimurti, Hanuman, Krishna, Siwa, ya. Apa ini? Saya juga apa ini namanya? Nah, itu contoh, itu baru sebagian kecil, ya. Itu baru sebagian kecil, ya. Nggak usah digambar, ya. Nggak usah digambar, kalau digambar nanti malah sampai Tamar Salem nggak akan bisa menggambarnya, ya. Oke, nah 3, saya hapus dulu. Ya, 3 sifat utama Brahman, ya, digambarkan dalam apa kira-kira? Itu masih tertutup itu. Iya, dalam patung Trimurti, ya, itu sifat utama dari Brahman, ya. Sifat utama. Nah, Dewa Brahma, Dewa Vishnu itu sama, ya. Itu dalam apa? Sanskerta dengan apa? Sering sekali W dengan V itu menunjukkan hal yang sama, ya. Veda, ya. Vishnu, ya. Dewa Siwa, ya. Nah, jadi dalam apanya ini Dewa Brahma, ya, kurang jelas, ya. Ya, Dewa Brahma, Vishnu, Siwa, ya. Jadi 3 sifat utama. Nah, apa 3 sifat utama itu? Nanti kita lihat, ya. 3 sifat utama dari Brahman ini, ya, 3 sifat utama itu digambarkan dalam ketiga 3 dewa ini, ya, 3 sifat utamanya itu. Apa sifat utama itu kita akan lihat, ya. Ya, Dewa Brahma, ya. Ini Dewa Brahma, gambarnya seperti ini kira-kira, ya. Fungsinya adalah, ya, fungsinya untuk pencipta, ya. Dewa Brahma itu fungsinya untuk pencipta atau utpati, ya. Pencipta atau utpati, ya. Nah, istrinya Dewi Saraswati, juga bisa disebut Sarasvati, ya. Nah, ternyata dewa itu punya istri yang namanya Dewi, ya. Kalau ada dewanya, ada dewinya, ya. Perbedaannya dengan ini salah satu perbedaan yang nyata dengan Kristen, ya. Malaikat tidak menikah, ya, apalagi Tuhan, ya. Nah, bahkan orang yang naik ke sorga juga tidak menikah lagi, ya. Ini harus kita pahami, ya. Ini salah satu perbedaan yang sangat nyata, ya. Kalau di Hindu, dewa-dewa itu pun menikah, ya. Istrinya dewa namanya siapa, Urbanus? Dewi. Oh, ya. Saya pikir kamu tertidur tadi, ternyata masih terbangun, ya. Soalnya kan kalau disalim kan enak, dingin begitu, ya. Nah,
dingin. Nah, saya yang di sini panas ini. Ya, oke. Nah, kemudian senjatanya adalah busur ya. Nah, senjatanya adalah busur ya. Cantik ya apanya istrinya ya. Dewi Saraswati itu ya. Cantik di fotonya, orang nama dewa kok ya, Dewi kok enggak cantik gimana ya. Nah, itu. Simbolnya A. Nah, simbolnya A. Saudara perhatikan simbolnya ini nanti ya. Nanti ada kaitannya dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi ya. Warna kesukaannya merah. Ya, bukan kesukaan sih. Untuk apa namanya? Untuk yaitu simbolnya ya, simbolnya. Nah, sudah ya. Kemudian untuk Dewa Wisnu atau Vishnu, nah ini fotonya, bukan fotonya, gambar lukisannya lebih kurang seperti ini ya. Lebih kurang seperti ini ya. Ini tugasnya apa sih? Nah, ini pemelihara, stiti namanya ya. Pemelihara ya. Kalau Brahma tadi tugasnya apa? Pencipta. Pencipta ya. Pemelihara itu tugasnya Wisnu. Nah, istrinya namanya Dewi Laksmi atau Sri. Istrinya Pak Wisnu namanya siapa Pak Wisnu? Ruth, Pak. Oh, sama-sama 3 huruf, tapi sana Ruth, sini bukan, sini Sri, ya. Oke, Pak Stefanus mau ngomong tadi kelihatannya. Nah, oke, senjatanya cakram. Ya, dilihat itu di tangan. Nah, tangannya sendiri ada 4 ya. Cakram di tangan kanan itu ya, itu cakram itu ya. Seperti diputar begitu ya. Warnanya hitam. Simbolnya U. Ya. Jadi ini Dewa Wisnu ya. Sekarang Dewa Siwa, ya ini gambarnya ya. Fungsi, nah ini yang sering sekali kalau kita dulu pelajaran di SMP atau SD ya, kita sudah diajari. Brahma itu pencipta, Wisnu itu pemelihara, Siwa itu biasanya apa? Kita sering mendengar apa? Melindungi. Bukan. Justru sering kita dengar dewa perusak ya. Ingat ya? Kan Trimurti itu kan dulu kita pelajari perusak, yaitu kurang pas ya. Jadi pelebur itu peralina ya. Artinya sesuatu yang sudah rusak, sesuatu yang sudah usur itu dilebur kembali untuk nanti muncul dalam reinkarnasi ya. Nah, perhatikan loh ya, beda inkarnasi dan reinkarnasi. Nah, kita sering sekali sebagai kalangan Pantekosta biasanya tidak setuju dengan kata inkarnasi ya. Padahal itu karena tidak bisa membedakan antara inkarnasi dan reinkarnasi ya. Kalau inkarnasi itu kan hanya sekali menjadi manusia, ya itu inkarnasi dalam kelahiran Yesus. Allah menjadi manusia, bisa kita katakan Allah berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi orang Kristen tidak mengenal reinkarnasi, ya. Ya, jadi ingat orang Kristen tidak mengenal reinkarnasi, ya.
tidak mengenal reinkarnasi, ya. Yang kita tahu adalah inkarnasi, ya. Nah, inkarnasi. Jadi bukan reinkarnasi, ya. Nah, kalau yang ini memang kita percaya ada inkarnasi, ya. Ada inkarnasi, tapi reinkarnasi ya kita tidak percaya. Orang Kristen tidak percaya reinkarnasi. Inkarnasi yes, tetapi reinkarnasi tidak, ya. Nah, itu semoga kita memahaminya, ya. Jangan sampai keliru lagi ini, ya. Yesus Allah menjadi manusia itu adalah inkarnasi, tetapi bukan reinkarnasi. Karena reinkarnasi berarti tidak selesai, ya. Nanti berubah menjadi ini, ya. Berubah menjadi itu. Jadi dalam konteks Hindu, ya, itu tugasnya Dewa Siwa, ya, untuk melebur, ya. Untuk melebur kembali, ya. Melebur kembali dan membuatnya menjadi bentuk yang baru, ya. Jadi nanti kita lihat tentang kehidupan atau eskatologinya orang Hindu itu bagaimana, ya. Kita lihat dulu pelan-pelan, ya. Semoga tidak tambah ngantuk, ya, karena ini memang tidak familiar bagi kita, ya. Jadi cenderung membuat ngantuk, ya. Bahkan saya yang ngajar pun bisa ngantuk ini, ya. Karena sesuatu yang tidak saya yakini, kan. Tetapi saya harus pelajari untuk kita bisa memahaminya, ya. Nah, wah, ini istrinya, wah, ini ada beberapa ini. Dewi Durga, Uma, dan wah, ini ketutup, ya. Nah, kemudian senjatanya Trisula, ya. Trisula, ya. Simbolnya M. Warna pancawarna. 5 warna, ya. Pancawarna itu sendiri ada apa, ya? Bentar, pancawarna itu lupa saya taruh di situ, ya. Iya. Ada warna putih, merah, kuning, hitam, dan satu lagi lupa saya, ya. Oke. Tapi itulah. Nah, jadi perhatikan. Ingat tadi, ya, Brahma itu simbolnya A. Wisnu itu simbolnya U. Siwa itu simbolnya M. Nah, apabila simbol dari ketiga dewa tersebut, ya, disatukan, digabungkan, maka dijadikan menjadi Aum, ya, yang bisa dibaca Om, ya, yang merupakan simbol suci agama Hindu, ya. Jadi itu bukan sekedar simbol tadi itu, apa itu, Om atau Aum tadi itu, ya, di awal. Jadi Om Swastiastu itu Tuhan yang memberikan kesejahteraan, Tuhan yang memberikan keberhasilan, dan seterusnya, ya. Jadi simbol ketiga dewa tadi digabungkan menjadi Aum yang dibaca Om, ya, yang merupakan simbol suci agama Hindu, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya yakin tidak ada yang bertanya ini. Permisi, Pak. Pak, silakan, Pak. Mengenai menyembah patung tadi itu, sebenarnya itu menyembah kepada Tuhan hanya melalui patungnya itu, ya, Pak, ya? Ya. Nah, rupanya ini juga yang dianut saudara-saudara kita di Katolik. Betul, mirip pemahamannya. Ya, mirip.
Ya. Iya, iya. Jadi patungnya itu sebenarnya bukan itu berhalanya ya. Bukan di situ. Oke, terima kasih. Oke, nah jadi rekan-rekan kita di Katolik juga kan salib, ya, patung itu untuk memudahkan mereka untuk menyembah, ya, memudahkan, ya. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri, ya, kemudian itu pun bisa menjadi ilah, ya, karena dihargai lebih daripada yang lain, kan begitu. Nah, seorang pendeta bersaksi begini, setiap kali saya berdoa di kamar saya, selalu ada kursi kosong. Saya taruh ada kursi kosong di sebelah kursi tempat saya berlutut, katanya. Jadi ketika saya berlutut di satu kursi, di sebelah kursi itu ada kursi kosong, katanya. Untuk apa? Nah, saya membayangkan Yesus duduk di situ, katanya. Jadi saya ketika saya berdoa, bercakap-cakap itu, saya merasa Yesus itu ada di situ, katanya. Nah, menurut saudara salah atau benar itu? Ya, ayo. Jadi setiap kali dia berdoa sendirian, jadi dia berlutut di kursi, di sebelahnya ada kursi kosong. Jadi dia anggap itu Yesus duduk di situ, sehingga dia berbicara apa saja. Bagaimana menurut bapak-bapak sekalian? Ya, ada benarnya, ada juga tidak benarnya. Iya. Nah, jujur kita katakan sering sekali kita berdoa kan konsentrasi kadang kan bisa kemana-mana kan. Iya, kita berlutut tetapi pikiran kita, aduh tadi sepeda motor saya kok masih di luar ya. Kita berlutut mikir yang lain. Nah, jadi dia tujuannya hanya untuk dia konsentrasi, dia tahu betul ya Yesus duduk di situ. Maka dia bisa mengungkapkan isi hatinya dengan terbuka ya. Jadi itu adalah dalam konteks ini kita bisa memahami ya. Ya, kita berusaha untuk konsentrasi. Nah, sama seperti tutup mata. Ada enggak di Alkitab mengatakan kalau kamu berdoa tutuplah matamu? Ada enggak? Ya, Pak. Ada enggak, Burbanus? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, terus kalau kamu lihat orang berdoa sambil buka mata, bagaimana penilaianmu? Kurang tepat, Pak. Kurang tepat. Kurang tepatnya di mana? Padahal tidak ada Alkitab mengatakan. Tidak ada perintah untuk menutup mata, kan? Nah, ayo. Ayo, mari kita berdoa, saya bilang. Tapi saya tetap buka mata begini. Kalian mesti mengatakan, itu pendeta sesat itu. Ketika ditanya sesatnya di mana, kita tambah sesat lagi, tidak bisa menjawab, kan? Nah. Wah. Welcome Ari Ersada, silakan oleh-olehnya dibuka untuk teman-temanmu yang ada di Salem. Oke. Nah, jadi itu artinya apa? Kita tutup mata itu kan supaya membantu kita konsentrasi ya. Nah, sebab tidak ada ayatnya. Ayatnya justru mengatakan tutuplah pintumu kan? Betul tidak? Masuk ke kamar. Nah, oh ternyata si Arif masih di kereta ini kelihatannya. Iya, oke. Jadi itu. Nah, jadi mari kita cakrawala kita lebih luas ya. Jadi dengan tetapi saya katakan tadi ya, sering sekali patung itu sudah tidak sekedar membantu, tetapi betul-betul menjadi Allah ya. Tapi dikasih makan segala macam gitu ya. Nah,
Jangan sampai teman pendeta tadi kalau tidak ada kursi dia tidak bisa berdoa. Itu juga sudah salah begitu ya. Atau kursi itu tidak boleh diduduki siapapun. Oh, itu kursinya Yesus. Itu sudah salah jadinya. Nah, jadi tipis memang ya, tipis batasnya. Nah, tipis batasnya ya. Jadi mari kita jangan sampai ya gampang tertipu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada ya. Ada, Pak. Oh, silakan. Mengenai simbol-simbol tadi itu, A, U, dan M itu kira-kira apa maksud dan tujuannya sehingga simbol ini diberikan? Oke, A, U, M. Ya, kenapa kok diberikan? Ya, jadi ada tadi diawalkan. Sebentar, saya tunjukkan lagi ya. Ya. Jadi itu adalah aksara ini yang kemudian sebenarnya ada kepanjangannya ini ya, tapi saya lupa ada kepanjangannya, tetapi itu juga menunjukkan ketiga jenjang kehidupan ini ya. Jadi A itu lambang kelahiran, U itu lambang kehidupan, M itu lambang kematian. Juga lambang dari Brahma, Wisnu, dan Siwa ya. Jadi itu tidak asal-asal begitu, tapi kemudian itu juga dijadikan menjadi nama Allah sekalian ya. Jadi ada kepanjangannya, tapi maafkan saya tidak bisa menyampaikan ya, tidak bisa menyampaikan. Oke. Oh, saya belum share ya. Maaf, saya belum share. Maaf ya. Ya, jadi ini tadi kan Om atau dibacanya Om, tapi tulisannya ini Aum ya. Tulisannya itu Aum ya. Jadi ini Aum yang merupakan tiga jenjang kehidupan. A itu menggambarkan kelahiran ya. A, U itu menggambarkan kehidupan, dan M itu melambangkan kematian ya. Nah, dan juga itu merupakan lambang dari ketiga dewa ini ya. Nah, ada kepanjangannya ya secara bahasa Sanskritnya ya, bahasa Sanskerta, cuma saya lupa, tetapi itu juga adalah lambang dalam tiga tahapan kehidupan manusia ya. Semoga bisa sedikit membantu Pak Stefanus ya. Ya, mengerti Pak, mengerti. Terima kasih. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Ya. Jadi ketika ketiga dewa Trimurti memiliki tugas dan perannya masing-masing. Ya. Nah, ini yang menarik. Serta memiliki umatnya sendiri-sendiri. Nah, ini memiliki umatnya sendiri-sendiri. Kenapa dikatakan begitu? Ada kelompok orang yang, ya kalau dikatakan ngefans ya, ngefans dengan dewa ini, ngefans dengan dewa ini, ngefans dengan dewa ini, dan tidak menyembah dewa yang lain. Ya. Nah, ini konsep dalam Hindu. Jadi bisa saja di satu kuil, bisa saja di satu pura itu dewanya lain, ya. Itu dewanya lain. Maka
selain perannya berbeda ya, selain perannya berbeda juga ya memiliki umatnya masing-masing gitu loh ya. Jadi tidak sama ya. Nah, jadi bisa saja di satu pura itu lebih kepada Brahma, pura yang lain Wisnu, pura yang lain Siwa ya. Nah, jadi tidak sama. Nah, ini dewa-dewa. Nah, dalam agama Hindu ada banyak dewa ya. Nah, tadi itu yang 3 itu dewa utama ya. Nah, dewa utama. Tetapi ada banyak dewa yang lain ya. Yang pertama ini Brahma ya. Selalu bedakan Brahma dengan Brahman ya. Ya, Brahman itu di atasnya dewa, tapi tidak bisa dijelaskan lebih apa gitu loh. Nah, kemudian di bawah, jadi Brahman itu boleh dikatakan dewanya dewa ya, sang penguasa ya, sang penguasa. Jadi kalau berbicara tentang dewa, maka orang kalau berhenti hanya pada dewa, orang Hindu politeisme. Tetapi mereka mengatakan di atasnya dewa ada yang namanya Brahman, sang yang widi. Nah, kalau sampai di situ berarti mereka monoteisme. Ya. Nah, kita walaupun Tritunggal, tetapi kita tetap mengatakan itu adalah satu. Walaupun Tritunggal ya, itu satu. Ya. Nah, tadi ada Trimurti. Di atasnya itu baru ada satu sang yang widi. Ya. Nah, jadi ini dewa-dewa dalam agama Hindu ya. Dewa Brahma, dewa pencipta alam, ini dewa tertinggi ya. Ternyata dewa itu juga ada kelas-kelasnya ya. Ya. Dan dewa itu bukan malaikat loh ya. Kemudian dewa Diauspitar atau Mitra atau Surya ya. Nah, itu dewa matahari. Dewa Varuna, mungkin kalau di Indonesia akrab dengan Baruna juga ya. Baruna ya, ini dewa air ya. Nah, kemudian dewa Indra, dewa perang. Kemudian Yama, dewa kematian, Rudra atau Siwa ya. Dewa badai topan, maka sering sekali dewa Siwa itu dikatakan dewa perusak ya. Tetapi tadi kita sudah belajar dewa Siwa itu ya bukan perusak tapi pelebur ya. Pelebur untuk membentuk satu bentuk yang baru. Tapi bisa juga disebut dewa badai topan ya. Vayu atau Bayu ya. Nah, jadi kalau Bayu itu artinya angin ya. Dewa angin. Soma ya, dewa bulan. Agni, dewa api. Nah, kemudian Asvin, ini dewa kembar. Ini dokternya para dokter ini, dokternya para dewa ya. Nah, ini kemudian Wisnu ya. Ini tugasnya pemelihara alam ya. Pemelihara alam ya. Ini baru sedikit. Ada begitu banyak. Nah, ini ada begitu banyak sebenarnya nama dewa-dewa itu sendiri ya. Bahkan tidak terbatas ya. Tidak terbatas. Sangat banyak. Nah, sekarang kita lanjut 3 kerangka dasar. Ini teologi mereka ya. Kalau tadi tentang Tuhannya siapa ya. Jadi boleh kita katakan Tuhannya orang Hindu itu namanya Brahman atau sang yang widi ya. Dan 3 dewa utama Trimurti ya, yaitu Brahma, Wisnu dan Siwa ya. Brahma, Wisnu dan Siwa ya.
Kata Om atau AUM itu adalah merupakan akronim dari 3 dewa ya, 3 dewa yang ada di dalam Trimurti tadi ya. Ya, 3 kerangka dasar ajaran agama Hindu ya, yaitu tatwa, susila, ritual ya. Ada teologinya, kepercayaannya ya, etikanya atau kehidupan sehari-harinya bagaimana, kemudian upacaranya. Ketiga hal ini sama pentingnya ya. Nah, untuk mencapai tujuan agama Hindu, maka ketiga hal ini sangat penting ya. 3 hal ini sangat penting, yaitu ada kepercayaan, pengetahuannya, teologinya, ada susilo atau etika atau kehidupan sehari-hari, prakteknya, kemudian ada ritual atau upacara atau yatnya ya. Ritual upacara kalau di Bali mungkin sangat akrab dengan yatnya ini ya. Jadi ketiga hal ini sangat penting ya. Tidak bisa dipisahkan ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari agama Hindu itu ini, Jagadita dan Moksa ya. Nanti kita lihat ya. Tujuannya adalah Jagadita dan Moksa. Ini tujuan agama Hindu ya. Ini tujuan agama Hindu yang ya menjadi apa namanya? Ini yang harus ada di dalam kehidupan, menjadi tujuan akhir dari agama Hindu ya, yaitu Jagadita dan Moksa ya. Jagadita dan Moksa. Ya, kita lihat ya, kita lihat satu-satu dulu ini untuk kita Nah, Jagadita itu adalah sebagai bukti yang artinya kebahagiaan dan kemakmuran di dunia bagi setiap orang, masyarakat, ataupun negara. Jadi Jagadita ini adalah sesuatu yang bisa dilihat di dunia, kemakmuran di dunia. Ya, itu artinya Jagadita. Jadi tujuan agama Hindu itu adalah supaya umatnya makmur, supaya umatnya ya menjadi orang yang berbahagia di dunia ini. Ya. Jagadita itu artinya sebagai bukti yang kelihatan. Ya, jadi kalau orang Hindu itu seharusnya ya harus Jagadita, artinya di dunia ini memiliki kehidupan yang baik, ya. Memiliki kehidupan yang baik, kemakmuran di dunia, ya, bagi setiap orang, masyarakat ataupun negara, ya. Nah, sementara moksa juga disebut mukti, ya, yang artinya kebahagiaan rohani yang langgeng di akhirat atau mencapai kebebasan jiwa, ya. Jadi begini saudara ya, jadi orang Hindu itu percaya kehidupan itu kalau dikatakan akan terus berreinkarnasi, ya.
terus bereinkarnasi. Hari ini lahir sebagai manusia. Kemudian reinkarnasi lagi bisa menjadi monyet. Reinkarnasi lagi bisa menjadi manusia lagi. Dan seterusnya. Bisa berjuta-juta kali. Ya. Reinkarnasinya bisa terjadi berjuta-juta kali. Sampai terakhir disebut moksa. Ya. Ini finalnya, moksa itu atau disebut juga mukti, itu sudah berada di akhirat. Ya, ini tujuan akhir. Ya boleh juga dikatakan dia menjadi Allah, begitu ya kira-kira ya. Untuk menjadi moksa itu tidak gampang, berproses reinkarnasi, reinkarnasi lagi, reinkarnasi lagi, berkali-kali sampai pada akhirnya moksa, ya. Nah itu sebabnya pandito Hindu itu sering sekali tidak disebut meninggal tapi moksa, ya. Moksa, harapannya seperti itu, ya. Nah, jadi secara garis besar tujuan agama Hindu adalah mengantarkan umatnya dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka akan diperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup yang sejati yang disebut sebagai moksatam jagadito yaca iti dharma, ya. Kebahagiaan hidup yang sejati, ya. Jadi orang Hindu tidak hanya mengejar yang ada di atas, ya, tetapi juga harus ada jogoditonya, harus ada jagaditonya, harus ada buktinya, ya. Selama di dunia harus hidup bahagia, ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Nah, tadi 3 unsur kepercayaan Hindu itu ini. Yang pertama tatwa atau kepercayaan. Artinya apa, ya? Tatwa adalah kepercayaan kepada Tuhan, ya, atau ketuhanan yang disebut dengan ekatwa, anekatwa, svalaksana batara, yang artinya Tuhan itu dalam yang banyak dalam yang esa. Tatwa dalam Hindu adalah 5 kepercayaan disebut dengan Pancasrada, ya. Istilah ini saja sudah membuat kita kesulitan, ya. Tuhan itu dalam yang banyak dalam yang esa. Nah, agak menyulitkan kita, ya. Maka tadi saya katakan Hindu itu punya dewa-dewa yang banyak, ya. Dewa-dewa yang banyak. Jadi jadi tatwa atau kepercayaan, ya, kepercayaan kepada Tuhan atau ketuhanan yang disebut dengan ekatwa, ya, anekatwa svalaksana batara, ya. Tuhan itu dalam yang banyak dalam yang esa, ya. Nah, jadi tatwa atau kepercayaan dalam Hindu itu disebut Pancasrada. Apa itu Pancasrada itu? Ini. Percaya terhadap adanya Tuhan. Ini Widatatwa. Yang kedua, percaya terhadap adanya Atman. Atma Tatwa. Percaya terhadap adanya hukum karma, ya. Karma pala. Percaya terhadap adanya punarbawa atau samsara. Nah, samsara juga bisa moksa, ya. Percaya terhadap adanya moksa, bersatunya Atman dengan Brahman. Nah, ini. Atman itu apa? Nanti kita lihat, ya. Ini perlu lebih fresh sebenarnya ini, ya. Istilahnya menyulitkan, tetapi nah mari kita belajar, ya. Tapi inilah pengakuannya, ya. Pengakuan imannya, ya. Boleh saya katakan ini adalah pengakuan iman dari orang Hindu, percaya terhadap adanya Tuhan, adanya Atman, hukum karma, punarbawa, moksa, ya. Nah, Atman itu sendiri boleh dikatakan roh manusia, ya.
nanti kita lihat itu ya. Jadi ini kemudian moksa itu bersatunya atman atau jiwa manusia dengan Allah ya. Jadi sesuatu yang luar biasa sebenarnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita pelajari lebih serius lagi satu persatu itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah etika. Kedua maksud saya ya. Kita ya, etika berasal dari kata Yunani ethos yang dalam bentuk jamaknya taeta, berarti adat istiadat atau kebiasaan ya. Nah, dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain, atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Singkatnya saya katakan, ya, etika itu adalah praktik hidup, ya, praktik hidup yang baik, ya, praktik hidup yang baik dari orang yang punya iman tadi, ya. Karena tatwa harus diterjemahkan dalam etika atau susila, ya, harus diterjemahkan dalam etika atau susila. Bukan hanya diterjemahkan, tetapi juga diwariskan, ya, diwariskan kepada keturunan berikutnya, ya. Yang ketiga, upacara atau ritual atau yatnya, ya. Nah, upacara adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mendekati, ya, mendekati. Di samping berarti mendekati juga berarti penghormatan, ya. Nah, jadi upacara adalah suatu aktivitas yang mendekatkan manusia dan alam lingkungannya dengan sesamanya dan dengan Tuhannya. Pendekatan dengan alam lingkungan bertujuan untuk membangun alam yang buta hita, ya, artinya alam lingkungan yang sejahtera, ya. Jadi ini unsur yang sangat penting, ya, sangat penting bagi agama Hindu. Jadi kembali saya ulangi, ya, 3 kepercayaan dasar yaitu yang ada dalam agama Hindu tadi itu. Yang pertama tatwa atau kepercayaan, ya. Ini yang kedua etika, satu susila, yang ketiga upacara, ya. Jadi upacara itu merupakan media, ya, untuk memudahkan bagi umat untuk dapat sampai kepada yang dipuja, ya. Selain menggunakan mantra atau doa, menggunakan sarana bunga, dupa, dan sebagainya, ya. Jadi ritual itu merupakan satu paket persembahan dengan, ya, segala aspeknya, ya. Nah, jadi itu upacara itu harus ada, ya. Harus ada. Jadi tidak bisa tidak ada. Jadi ketiga hal ini, upacara, etika, dan tatwa, itulah 3 kerangka dasar agama Hindu, ya. 3 kerangka dasar agama Hindu yang kalau kita kita gambarkan dengan lebih seperti ini, ya, seperti sebutir telur, ya. Nah, ini seperti sebutir telur yang harus dilaksanakan dengan konsisten, tidak terpisahkan, ya. Ritual itu adalah cangkangnya, ya. Seperti diibaratkan seperti cangkang telur, ya. Kemudian susila itu adalah putih telur, ya. Dan tatwa itu adalah intinya, ya. Intinya. Tatwa ini tidak kelihatan, ya. Yang paling kelihatan itu adalah ritual sebenarnya, ya. Jadi ketiga hal ini tidak bisa terpisahkan dan harus dilaksanakan dengan konsisten, ya. Harus dilaksanakan dengan konsisten.
Itulah tiga kerangka dasar kepercayaan umat Hindu ya. Oke, sampai di sini dulu hari ini ya. Sampai di sini dulu hari ini. Semoga kita bisa paham. Coba ya dibuat pertanyaan-pertanyaan ya untuk kita bisa diskusi ya. Kalau kita diskusi itu lebih enak ya, lebih nancap di pikiran kita nanti. Oke, Gideon pimpin doa. Baik, mari kita dalam doa. Kami mengucap syukur buat siang hari ini Bapa, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam perkuliahan agama-agama. Khususnya kami pada siang hari ini mempelajari agama Hindu. Tuhan tetap tolong kepada hamba-Mu Bapak Daiman yang telah menyampaikan materi. Biarlah apa yang disampaikan bagi kehidupan kami, Tuhan, menjadi pembekalan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat siang hari ini dan kembali besok untuk perkuliahan kami. Kami ucap syukur dalam Kristus. Haleluya. Amin. Amin.